Assalamualaikum teman-teman. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Dokter. Alhamdulillah. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nggih, Bu. Oke. Baik, ya. Yap, Tadi saya sudah share materi Bapak Ibu ya di kelas, betul ya? Sudah diterima ya? nggih, Bu. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan langkah pertama Bapak Ibu bahwa magang yang diterapkan di MMRS ini orang kok di beberapa institusi mereka akan menyebutkannya sebagai residensi, dan pada saat kemarin ketika kita mengadakan workshop untuk mereview kurikulum, salah satu ekspektasi terbesar dari user adalah magangnya tidak hanya berhenti dalam analisis permasalahan tetapi sampai pada memberikan tools yang dapat digunakan oleh rumah sakit gitu ya. Kalau jadi itu adalah harapan dari pengguna ya, salah satu penggunanya adalah rumah sakit yang ditempati magang, dan mereka juga pengen semakin banyak rumah sakit yang ditempati ya kalau nggak salah kemarin, biar nggak di sini-sini aja. Jadi Bapak Ibu punya tantangan bahwa dalam waktu yang pendek ini bisa tidak hanya mengenali apa itu masalah dan penyebabnya, namun sampai bisa memberikan solusi sederhana ya. Solusi itu kan bisa yang bersifat jangka panjang, tapi juga ada sesuatu yang bisa digunakan. Sekedap, ini saya nonggo ini, makanya harus izin sama yang punya ruang. Eee, saya siapin materinya dulu. Materi ini sebetulnya Bapak Ibu sudah juga menerimanya pada saat di manajemen mutu maupun dalam berbagai kesempatan ya, sehingga kita bisa merupakan semacam aplikasi dan refresh aja ya Bapak Ibu. And feel free to interrupt ya Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ah. Ada 3 topik atau 3 kata kunci yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu apa itu masalah dan bagaimana mengidentifikasi serta bagaimana kita memprioritaskan. Pada PPT ini terdapat beberapa hal yang sifatnya tools yang Bapak Ibu bisa gunakan maupun untuk dimodifikasi ya. Namun satu hal yang harus kita awali bahwa kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, maka terus terang Bapak Ibu harus tahu ya penyebabnya apa. Maka kata kuncinya, setelah kita selesai mendefinisikan masalah, kata kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu menetapkan penyebabnya dengan adekuat ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu presentasi di UAS, saya pasti tidak seketika Anda bilang belum optimalnya atau belum berjalannya ya. Kalau kita bilang belum optimalnya, itu bisa jumlahnya kurang kah, tidak terlaksana sepenuhnya kah, bagian apa, itu sangat penting untuk kita identifikasi. Karena jumlah yang kurang dan kecepatan yang kurang itu pasti penyebabnya berbeda. Sehingga nanti kita bisa jadi tidak bisa memberikan solusi dari problem tersebut ya. Nah, eee saya menyarankan bahwa ketika teman-teman nanti menyatakan apa masalahnya, tidak cukup dengan kata rendahnya bor gitu ya, tapi kita harus tahu what, kemudian how big ya, where ya, kemudian when, dan karena apa. Sehingga rumusan masalah itu baru bisa Anda tuliskan ketika Bapak Ibu sudah melakukan analisis apa itu penyebabnya. Jadi kita kalau bilang rendahnya bor, pasti kita harus menganalisis dahulu kenapa, tapi sebelumnya kita harus lihat lokusnya ya, rendahnya seberapa rendah, turun seberapa turun, kemudian bahkan harus Anda elaborasi dulu, ini bor hospital secara keseluruhan atau ternyata dia ada beberapa titik-titik tertentu saja. Misalnya kelas 3 penuh, tapi kelas 1 yang kurang, atau VIP penuh, kelas 3 yang kurang, itu yang kemudian harus kita lokus problemnya kita identifikasi, karena itu ada kata di mana, kapan, baru kita bertanya karena apa. Kayak waktu tunggu di rawat jalan itu kalau Bapak bilang waktu tunggu pelayanan itu panjang ya, tapi kemudian kita bisa mengidentifikasi yang lama itu yang di sebelah mana ya.
Apakah waktu tunggu untuk mendapatkan nomor, waktu tunggu ke TPP, waktu tunggu di nurse station, atau waktu menunggu dokternya, atau waktu membayar di kasir, atau waktu menunggu layanan farmasi. Kemudian penyimpangannya seberapa besar? Kemudian apakah itu terjadi secara terus-menerus ataukah ada seasonal tertentu ya, di weekend, di hari-hari tertentu itu juga akan mempengaruhi. Jadi a good clear description of the problem is a starting point ya. Nah, sehingga ada contoh, kita bisa memberikan contoh di sini ya rendahnya kepatuhan implementasi CP harus yang mana, kemudian rendahnya itu harus jelas seberapa besar dari berapa target yang kita harapkan. Kalau kita bilang lamanya waktu tunggu pelayanan obat, maka kita harus membedakan berapa fakta dan berapa target di rawat jalan. Kemudian ini kapannya juga harus jelas. Lalu apakah kita perlu mengklarifikasi ya, apakah itu berjalan sama lamanya ataukah ada di klinik tertentu dia lebih lama, di obat racik dia lebih lama, atau di proses tertentu dia lebih lama. Jadi cara kenapa tadi saya sebut subtitlenya adalah dig deeper ya. Jadi jangan menggunakan makro. Di langkah pertama itu bukan cuman ketika teman-teman mengumpulkan data, begitu tahu ada masalah yang Anda pilih, kita harus menggali lebih dalam lagi sebetulnya lokus masalahnya ada di mana. Eh, saya akan melewatkan ini. Cuman yang paling penting adalah Bapak Ibu nanti ini sudah pernah kita berikan, tapi saya akan memberikan beberapa tools yang di berikutnya ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat studi pendahuluan adalah Bapak Ibu harus mencari listing all possible gap. Hampir mirip dengan yang UAS ya Bapak Ibu ya. Kita mengambil berbagai source. Kalau teman-teman kan melihat ada patient journey mapping, kemudian juga ada clinical audit, lalu kemudian ada tracer study, ada post occupancy evaluasi, eh ada juga risk mitigasi ya, clinical risk register. Nah, maka Bapak Ibu harus bisa melihat seluruh problem tersebut sehingga bisa minta data ke rumah sakit apa aja ya. Tapi jangan lupa kita ini nggak expert di semua hal. Sehingga kita bisa memilih dari seluruh hal itu mana yang bisa kita kelola. Maka kita lihat bahwa problem is a gap ya, harapan versus kenyataan, standar versus kemampuan, rencana versus implementasi. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat hasil survei kepuasan, laporan kinerja, profil ya, hasil tracer, laporan SPI, benchmark, apapun ya Bapak Ibu. Bisa juga termasuk laporan credentialing, kemudian survei surveillance dari akreditasi itu juga bisa menjadi masukan Bapak Ibu termasuk risk register. Ada yang sifatnya adalah data objektif, tapi Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk menyanyikan perceived problem dengan melihat pendapat manajer dan staf tentang permasalahan manajemen di rumah sakit. Ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan sebuah diskusi, lalu mengundang seluruh direktur, wakil direktur sehingga kabak-kabitnya dikumpulkan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan survei online sebagai modifikasi dari nominal group teknik, jadi menggunakan survei diedarkan kepada seluruh pejabat struktural di satu rumah sakit untuk mereka kita minta pendapat what are the 5 or the 10 top problem in their mind. Atau kita yang seperti tadi saya usulkan Bapak Ibu bisa melakukan brainstorming. Ini tentu saja harus didiskusikan dengan pembimbing lapangan mana yang lebih possible untuk dilakukan. Nah, perceived problem seperti yang tadi saya sampaikan bisa dengan brainstorming, Bapak Ibu bisa mengundang secara daring maupun secara luring. Kemudian caranya kalau kita menggunakan pada waktu secara daring, luring, kita bisa menggunakan nominal group teknik ya. Jadi setiap orang silent tuh nggak boleh ngobrol satu sama lain ya. Memberikan nominal problem maksimal 10 ya dengan urutan prioritas ya. Ini bisa kita lakukan baik secara online maupun secara offline ya. Kalau online Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form ya. Lalu hasilnya akan kita berikan daftar, kemudian kita feedback-kan kepada mereka. Apapun yang Bapak Ibu lakukan selama proses magang, entah mengambil data sekunder, entah bertanya, entah wawancara, jangan lupa semua direkam ya. Jadi kalau wawancara jangan ketemu orang jalan terus ditanya gitu, lupa ya, nggak dicatat. Nanti otaknya dasarnya apa, tapi kita nggak punya. Jadi kalau sudah ada data wawancara, tolong direkam kemudian diverbatim ya. Itu harus dituliskan apa sih hasil wawancaranya sebagai dasar kita.
Bisa rekaman dan verbatim diskusi, bisa foto proses, atau kita bisa, memfoto seperti kalau Anda ketika melakukan workshop itu kan ada Post-it-nya pun kita potret ya hasil dari, proses yang Anda lakukan. Jadi jangan ada data yang hilang ya, of all the process. Ketika kita sudah kumpulkan semua, maka hampir mirip Bapak Ibu kalau ingat di OAS kita dikelompokkan menurut kesamaan atau kemiripan deskripsi masalah, dikelompokkan menurut struktur, mana yang input, proses, dan output, dan dilakukan analisis hubungan, baru kita melakukan reframing ya, reformulasi problem, sehingga problem Bapak Ibu bisa lebih jelas. Jadi karena apa, inputnya, prosesnya apa, sehingga kita mendapatkan masalah di output. Ini contohnya, kita bisa hasil mana, bisa temuan akreditasi, bisa gap indikator, yang di atas ini adalah source Bapak Ibu ya. Sementara yang di sini adalah temuannya. Maka Bapak Ibu letakkan dulu dalam satu baris yang sama, masalah-masalah yang selaras ya. Survei juga mengatakan yang sama, mungkin nggak ada temuan akreditasi, tapi ada gap kinerja juga ditemukan di risk register. Ini termasuk salah satu cara untuk mengurangi jumlah permasalahan yang begitu banyak ya. Apabila sudah terjadi dalam satu garis tadi dari berbagai sumber, maka Bapak Ibu kemudian bisa menyusun mana yang menjadi masalah input, mana yang menjadi masalah proses, dan mana yang menjadi masalah output. Ini sebagai salah satu contoh ya. Belum ada kebijakan, proses monitoring tidak berjalan sehingga berakibat pada rendahnya kepatuhan clinical pathway atau rendahnya implementasi. Kalau saya menyarankan, masalah yang sudah Bapak Ibu listing itu masukkan aja dulu mana yang input problem, mana yang proses, mana yang output, baru Bapak Ibu lihat mana input, proses, output yang terkait ya. Kita bisa menggunakan numbering nih. Input satu itu terhubung dengan proses yang mana kita kasih sama-sama nomor satunya ya. Tapi jangan lupa bahwa satu input bisa mempengaruhi banyak proses, kemudian satu proses juga dapat mempengaruhi banyak output. Kita bisa menggunakan garis dengan color atau garis kita beri number ya. Yang berikutnya adalah, salah satu masukan dari teman-teman adalah, gimana sih kalau metode penetapan prioritas masalah ya, atau juga ketika metode akar masalah itu nggak cuma NRCA ya Bapak Ibu. Nah ini saya mengenalkan beberapa metode, kita bisa menggunakan multi voting ya. Ada banyak di multi voting ini, kalau masalahnya terlalu besar dan harus disempitkan ya. Nah ini vote ronde 1 setiap orang memilih sebanyak yang diinginkan. Kemudian dipilih dengan kriteria hanya masalah dengan minimal 5 suara ya. Jadi misalnya ini kelas ini ada 20, masing-masing bikin 5 ya. Saya bisa nggak membatasi jadi ada yang 5, ada 10. Lalu kita tulis nih masalah ini, oh masalah ini cuma dinyatakan Pak TJ. Oh masalah ini TJ sama Kemal. Masalah ini Ibu Iva, kemudian juga Pak Yoga. Maka kita akan memilih hanya masalah dengan 5 suara yang dinyatakan oleh 5 orang yang akan kita perhitungkan. Sehingga dari list semua orang itu akan mengerucut menjadi sebagian kecil dari masalah, baru itu kita masukkan di ronde yang kedua. Jadi ronde kedua, kalau ada 10 kita minta pilih 5. Kalau ada 8 kita minta pilih 4. Lalu list itu akan semakin kecil, ini tujuannya adalah untuk mengecilkan jumlah masalah yang banyak menjadi jumlah masalah yang jauh lebih manageable buat Bapak Ibu ya. Ini contoh yang pertama ya. Problem satu tidak ada nggak ada batas ini satu orang boleh boleh memberikan banyak, kemudian kita bisa mengelis siapa yang memilih, akhirnya kita tahu bahwa problem satu ini dipilih oleh 6 oleh 5 ya. Karena itu kita lihat bahwa problem yang tidak dipilih oleh 5 orang ini kita, eliminasi misalnya. Jadi kayak problem 4 5 6 7 saya pakai batas 4 ya. Sampai dengan problem yang nomor 8 ini kita hilangkan, kemudian baru ketika di ronde 2 problem yang ketiga ini bisa tidak kita masukkan sehingga kita hanya punya 2 problem. Berapa kali roundnya akan tergantung Bapak Ibu merasa manageable list-nya itu 5, 10, dan berapa banyak asal permasalahan tersebut. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ah, Masih belum, Bu. Belum. oke. Jadi ini kalau
yang minta apa, list-nya tuh banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika kita bertanya pada 10 atau 20 jajaran manajer dan kemudian ketika kita list, kok sampai puluhan ya? Maka kita akan melakukan, masalah bisa banyak kita bisa meminta, mereka hanya top 10 dan kita bisa mereduksi, saya ingin 5 aja yang teridentifikasi. Bukan berarti yang lain nggak jadi masalah, karena kan kita mau priority ya, bukan menyelesaikan semua masalah dan bukan menghilangkan masalah yang ada. Izin bertanya, Oke, silakan. eee, problem-problem tadi itu yang kita kumpulkan, Iya. yang mengisi, voting tadi itu apakah harus, yang apa, unit-unit atau staf-staf yang, berhubungan langsung dengan problem itu atau sifatnya bisa acak atau harus berkaitan dengan unit yang mungkin ada problemnya itu, Bu? Kalau kita melakukan kajian di level organisasi, Pak, ya, satu rumah sakit, maka kita harus belajar dari struktur organisasi itu dan kemudian mencari hingga level manajemen yang terendah ya. Jadi apakah wadir, dir, wadir, kemudian sampai dengan kepala bagian atau sampai kabid atau kasih, sesuai dengan struktur organisasi formal. Karena Bapak mau tahu masalah di tingkat rumah sakit itu ya, Pak, ya. Sehingga kepala-kepala itulah yang kita tanya ya. Apa sih top 10 problem mereka atau top berapa problem, kita nggak batasi topnya berapa. Nah, kan kalau misalkan ada 24 ya Pak Cahya ya, Pak Cahya kan yang nanya ya? Iya, Bu, betul. Jadi kalau ada 24 aja itu kita kalikan 3 kan sudah banyak ya Pak ya? Kalau satu orang bilang 3. Tapi setelah kumpul itu kan kita boleh, kelompokkan, lalu dari kumpul itu kan bisa aja ada kesamaan ya Pak Cahya. Jadi dari 24 orang itu kan, list-nya kita kita petakan nanti kita akan tahu, "Oh ini sama nih." Kalau yang sama kita bisa hitung dia ada berapa berapa masalah. Atau dengan cara lain Pak, dengan cara lain itu adalah kita sudah punya list nih dari tadi yang saya sampaikan Bapak melihat data sekunder dan lain sebagainya, wih ternyata masalahnya itu bisa sampai 30. Teman-teman ingat waktu semester 2 kemarin kan banyak ya? Ya, itu bisa kita lakukan voting, Pak, kalau seperti itu. Votingnya siapa? Ya berarti karena kita bicara at the hospital level, ke 24 orang itu yang kita tanya dan mereka boleh ngevote ya. Ngevote-nya itu nggak harus semua. Misalnya saya ada 100 masalah, mereka boleh aja nggak ngevote semua masalah tersebut. Sehingga dari situ kita akan bisa memilih kriteria minimal food-nya kan saya bilang kalau minimal 4 saya masukkan ya. Yang kurang dari dipilih oleh kurang dari 4 orang nggak saya masukkan. Round 2 saya minta mereka memilih separuh dari itu atau Bapak Ibu bisa langsung round 2 di-vote lagi, round 3 sampai kita mendapatkan jumlah permasalahan yang manageable untuk kita kelola. Begitu ya Pak Jaya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kan who are involved ya, Pak, ya. Kalau at the hospital level ya berarti seluruh struktur organisasi digambar. But if you choose directly ya, sudah pada unit tertentu, maka kita mulai dari seluruh manajer di atas bawah yang terkait dengan unit tersebut. Untuk collecting perceived health problem, perceived managerial problemnya. Oke, yang berikutnya adalah strategi grid ya. Untuk melihat masalah sesuai dengan fokus organisasi. Jadi kita menggunakan 2 kriteria utama, apakah biaya dan dampak, kepentingan dan urgensi, kebutuhan dan kelayaan, semuanya harus ada kriteria yang jelas, sehingga kita memberikan grid, sehingga gridnya adalah tabel 2 kali 2 seperti contoh yang ada di sini. Kemudian beri label yang menggambarkan kriteria tinggi dan rendah, dan tempatkan permasalahan pada grid yang tepat. Artinya, kalau kita pakai biaya dan dampak, kita pakai silang 2 kali 2 Pak ya. Jadi dia biaya tinggi dan dampak tinggi. Masalah mana yang oleh staf akan masuk biaya tinggi dampak rendah di bawah, kemudian dampak tinggi biar, apa, di dampak rendah biaya rendah gitu ya, itu bisa kita petakan sehingga Bapak di situ akan tahu mana yang menjadi important problem, critical problem, atau dia bisa postponable ya. Itu cara kita memprioritaskan. Nah, fokus organisasi ini yang menjadi dasar 2 kriteria utama apa yang penting ya. Nah, ini kita akan berdiskusi pada manajer kalau, apa sih yang diprioritaskan oleh organisasi ini ya. Ini contohnya ya. Jadi akan di, template-templekan. Jadi kalau ini gampangnya Bapak memberikan kriteria, penting sama nggak penting itu batasannya apa, urgent sama nggak urgent. Habis itu
kita list problemnya diberi, lalu mereka diberikan ini skor pentingnya berapa sama skor urgensinya. Maka masalah yang memiliki skor penting dan urgent yang tinggi ditaruh di critical. Tapi kalau kita pakai, brainstorming ya, ketemu kita bisa sama-sama nih naruh ya. Tapi kalau kemudian kita pakai yang nominal group masing-masing ditanya, kita bisa surveikan juga ya. Dari hasil survei itu bisa kita taruh di sini untuk mendapatkan berapa sih average score dari masalah satu dalam hal urgensi. Kita mungkin bisa pakai 1 sampai dengan 4. Maka yang 3, 4 itu ditaruh di skor yang tinggi ya, sangat penting atau sangat urgent. Yang di bawah 3 kita masukkan di kurang urgent atau di kurang penting. Jadi teman-teman bisa melakukan scoring di sana. Ini NGT tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita membentuk tim ya, minimal dia 6 sampai 20 Bapak ya. Nggak boleh banyak-banyak, kemudian kita menjelaskan tujuan, terus kemudian kita belum tahu nih, dan mereka bisa menuliskan masalah yang dianggap penting. Setiap orang dituliskan di flip chart sehingga semua permasalahan terdata, lalu kita mengelompokkan ya, sehingga kita akan bisa mendapatkan mana yang menjadi sebuah prioritas ya. Kalau tadi udah di-list, kita bisa melanjutkan ke tahap yang kedua, Bapak Ibu. Jadi ini pilihan-pilihan kita ya. Jadi ini dari daftar masalah perorangan di NGT, di-compile dan condense, sehingga daftar baru masalah bersama, masing-masing memilih top 3, dihitung jumlah pemilih dikalikan skor prioritas, baru kita urutkan. Ini cara kita menggunakan nominal group teknik ya. Contohnya ya, kita bisa kalikan seperti itu ya. Yang berikutnya adalah metode Hanlon. Metode Hanlon ini agak kompleks karena dia melibatkan beberapa level dan kriteria ya. Yang pertama kita buat kriteria besaran, keseriusan, dan efektivitas ya. Dan apa sih batasan skor di masing-masing. Kemudian kita berikan skor di masing-masing masalah pada semua kriteria. Jadi berapa skor besaran masalah, berapa skor keseriusan, dan berapa skor efektivitas pengelolaan. Kemudian kita melihat dengan PER, jadi sebelum kita prioritaskan, maka kita membuang dulu yang no ya. Kalau yang nggak layak kita lihat dengan PER, baru yang sudah terseleksi nggak ada no-nya, kita hitung skornya dengan rumus A kali 2B kali C. A itu adalah keseriusan, A itu besaran, B itu seriusness, sementara C itu kemampuan kita mengelola ya. Efektivitas pengelolaan itu kalau solusinya kita lakukan seberapa efektif dia bisa menyelesaikan masalah. Ini contoh yang kita pakai ya. Angka ini kan bisa berubah ya Bapak Ibu, karena saya nggak tahu angka yang dipakai ya. Angka itu misalnya angka kematian berapa kita anggap tinggi, kita memberikan scoring di sini ya. Kemudian keseriusannya ini kualitatif, efektivitas pengelolaan Bapak Ibu bisa menggunakan panduan ini ya. Sehingga orang akan memberikan skornya, sehingga kita akan punya ini, skor ABC dan pengalinya. Kemudian sebelum kita prioritaskan Bapak Ibu tes perlnya dulu, pakai yes or no. Semua masalah diprotes dulu. Jika ada satu aja no, maka dihapus dari list, sehingga dia akan memperbaiki list yang ada di sini Bapak Ibu. List ini kalau ada sedikit aja perlnya itu kita hapuskan. Bapak Ibu juga boleh main perl dulu ya, baru kemudian dilakukan scoring yang ada di sini. Yang berikutnya adalah metode prioritization matrix ya. Ini hampir mirip dengan scoring dengan berdasarkan prioritas tertentu ya. Kepentingan organisasi pakai referensi. Jadi kita open nih Bapak Ibu kriterianya apa gitu ya. Kemudian berapa sih bobotnya. Nah, berarti kita akan membuat sendiri ya. Jadi membuat tabel dengan jumlah baris sesuai dengan daftar masalah. Kemudian ada jumlah kriteria dan kemudian total skornya dan kolom urutan prioritas. Ini adalah yang open Bapak Ibu, open kriterianya, tinggal Bapak Ibu memberikan skor di masing-masing kriteria. Kalau yang sebelumnya itu sudah memberikan contoh pada Bapak Ibu kriterianya apa aja ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu diskusi dulu sama manajer, oh apa sih prioritas kita dalam mempertimbangkan sebuah masalah itu apa aja. Jadi habis dari list, kemudian kita memberikan indikator baru untuk melakukan kriteria, kemudian kita memberikan batasan kapan diberi skor 1, 2, 3, 4, atau kapan kita memberikan skor misalkan 0,25, 0,5, hingga, oh maaf ini ada yang keliru ya, 0,75 dan 1 ya.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini direkam kan ya, Mas, ya? Jadi kalau terlalu cepat Bapak Ibu bisa mengulang ya. Nah, Iya, Bu. yang terakhir nanti kita bisa boleh nyoba-nyoba Bapak ya di Excel-nya Bapak Ibu. Jadi kita boleh main-main tuh maksudnya kelas ini bisa mau nyoba yang mana? Bapak Ibu mau pakai nominal grup teknik atau mau pakai metode Hanlon. Jadi saya bisa buat Pak Cahya sebagai ketua bisa mencoba nih nanya kepada semua orang problemnya lalu kita buat apa ya simulasinya ya. Metode mencari akar masalah itu yang paling sering dipakai adalah Fishbone ya. Dan Fishbone ini nggak selalu 5M, 4P, tetapi Bapak Ibu boleh menganalisis sendiri sebetulnya apa sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ya atau penyebab dari masalah tersebut. Jadi ini contohnya yang tidak pakai 5M dan 5P Bapak Ibu ya bisa communication karena dia menganalisis critical incident ya. Terjadinya sebuah insiden kritis yang itu akan dipengaruhi oleh 6 hal ini. Ini dikritisi karena dianggap tidak menggambarkan bahwa di antara topik-topik itu bisa terjadi interhubungan ya. Jadi kayak dia sendiri-sendiri nih kelelahan nggak ada hubungannya sama training ya, komunikasi nggak ada hubungannya sama barrier. Itu kelemahan dari Ishikawa ya. Yang model berikutnya adalah tree diagram. Jadi kita bertanya kenapa, kemudian kita terus kenapa, bercabang gitu ya Bapak Ibu sampai kemudian ketemu kita nggak bisa nanya lagi ya. Jadi kenapa, kenapa satu, kenapa mungkin ada 3 hal, ini disebabkan oleh apa, ini disebut juga diagram sebab akibat ya. Kemudian kalau nggak salah ada salah satu kelompok yang sudah menggunakan ini ya. Ini kelemahannya top down ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa saling juga belum menyelesaikan yang tadi ya. Lalu akhirnya orang muncul yang kayak gini nih. Dia bisa nyaut-nyaut ke segala macam. Jadi sejak awal itu sudah ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Kemudian kita bisa sampai ke titik akhir. Bapak Ibu bisa lihat pembedanya bahwa ada satu yang di ujung ini dia bisa mempengaruhi faktor dari tempat lingkaran yang lain. Jadi cirinya ini yang membedakan dia tidak linear ke bawah yang seakan-akan nggak ada hubungannya. Maka ini bisa aja faktor ini berhubungan dengan faktor yang berada di tempat lain. Dengan cara itu kita bisa lebih mengetahui interrelasi dan bisa mengetahui mana sih problem yang memberikan kontribusi ya pada berbagai faktor yang itu Bapak Ibu bisa selesaikan. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Pilihannya monggo ya, pilihannya monggo. Ada juga yang model menggunakan proses flow. Atau Bapak Ibu pakai alat dari Lean juga bisa yang mengambil mata kuliah Lean ya dengan buat proses flow atau kemudian membuat spaghetti diagram. Bapak Ibu menggunakan value stream mapping gitu ya atau Bapak Ibu di sini bisa menggunakan failure mode and effect analysis itu juga juga bisa ya untuk melihat potensial problemsnya. Jadi jangan bingung, tentu saja pasti bingung ya. Ada banyak ada banyak tools, tapi Bapak Ibu, tools itu pertimbangannya 2. Dia cocok dengan yang mana situasinya, visible dilakukan oleh para pelaku yang terlibat dalam menetapkan, dan juga kemampuan Bapak Ibu untuk menggunakan alat tersebut. Kalau Bapak Ibu juga ingin mempertimbangkan bahwa ketika memilih masalah juga mempertimbangkan expertise saya ya. Saya ini misalkan ahlinya di IT gitu, saya nggak ngerti di bidang Lean, saya nggak ngerti di bidang mutu, nggak apa-apa. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan tambahan dalam memilih dari seluruh masalah prioritasnya, sehingga misalkan ada 5, tapi itu bukan nomor 1, harusnya dia masuk dalam kriteria visibility ya Bapak Ibu ya, visibility dan expertise kita. Kurang lebih begitu, eh, yang mau mainkan contoh kah Bapak Ibu? Mau contoh yang mana? Handland yang paling rumit? Ya, Bu, mau dicoba yang metode NGT tadi, NGT, Nominal Group ini. ya. Ini sekelas lagi ada berapa orang nih, Pak? 20 orang, Bu. Oke, let's see. Saya bisa minta bantuan yang paling pintar bikin Excel siapa ya, Bapak Ibu ya? Pak TJ. Iya. Jadi ini udah 20 orang, oke Pak ya. Saya anggap ini ya. Ini kita lagi melihat, let's see Bapak Ibu as like ya. Melihat
rumah sakitnya masing-masing atau yang diketahui, nggak selalu rumah sakitnya, dan Bapak Ibu masing-masing menuliskan masing-masing dalam hati dulu ya, masing-masing dalam hati dulu ya. Masing-masing dalam hati memilih berapa masalah ya, dan ini nggak ada batasan berapa jumlah masalahnya ya. Sesudah itu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu ya, untuk merekap ya, saya akan merekap misalkan yang satu 2 3 Bapak bisa seberapa cepat mengingat-ingat masalah yang diharapkan ya. Kalau udah kita bikin list, habis itu saya akan meminta teman-teman untuk memberikan 3 masalah terbesar setelah semua masalah jadi list, nanti teman-teman akan memberikan skor 1, mungkin kita nggak melakukannya secara tertutup ya, biar gampang ya, jumlah Masalah rumah pemilihnya. sakit masing-masing ya, Bu, ya? Ya, boleh Bapak Ibu rumah sakit tetangga, rumah sakit masing-masing, karena kadang-kadang sama aja ya Pak ya, masalah di satu tempat dengan tempat yang lain ya. Saya close dahulu, nanti saya siapkan coba bikin Excel-nya. Atau Pak DJ mau membantu saya? Saya boleh dong, by name, let me check. Izin Mbak Mira, Iya, silakan. ini saya sudah membuat link untuk Google Sheet, mungkin nanti Bu Oh Mira ya, bisa boleh. lihat. Jadi teman-teman disuruh ngisi ke bawah ya Pak ya? Ngisi ke bawah itu seperti, let me check. Oops, sorry Pak. Kan kita mau mainkan ini Pak ya, daftar masalah perorangan ya. Jadi ini yang kata Pak DJ, kata Pak Cahya, dan kata semua yang ada di kelas, silahkan diisi di Google Sheet-nya itu, teman-teman boleh mainkan. Bapak mau milih ke bawah apa ke samping Pak? Jadi kalau ke samping ini dikasih nama 20 orang ini ya. Kemudian masing-masing menulis di Google Sheet itu sehingga kita akan ketemu 20 kolom. Cuman kalau 20 kolom itu mungkin kita mudah melihat nanti ada satu orang yang tugasnya meng-compile atau mengkondensasikan ya. Yang sama mungkin bisa diberi tanda sehingga pada akhirnya kita akan menuju ke yang ini ya, yang masalah yang sudah dikondenskan. Bapak bisa, eee, apa Pak, share Google Sheet-nya ke saya, sehingga saya bisa memonitor sudah mengisi berapa orang and let's karena ini main-main Bapak Ibu main-main tuh kita melakukan simulasi, nggak usah kasih waktu panjang-panjang ya. Google Sheet-nya sudah ada di Sudah Japri Bu chat Mira, ya mohon Pak ya? maaf. Oh Jupri, baik. Iya. Ini cek. Silahkan mulai ngisi ya Pak ya, teman-teman. Semuanya taruh di kolom B aja ya Bapak Ibu ya, tapi nggak boleh rebutan. So let's give sampai pukul 5 ya Pak ya. So you have 7 minutes. Saya baru asal nggak rebutan di baris yang sama ya.
Bapak Ibu di Google Sheet-nya itu sudah ada nomor absen 1 sampai 24. Tolong diisi sesuai nomor absennya. Kalau ada, kita sepakati aja maksimal 2 masalah. Satu masalah di kolom sebelah kanannya nomor, kemudian satu masalah lagi di sebelah kanannya gitu ya. Kolom B sama Jadi, kolom C ya Pak maksudnya? oh iya betul Bu. Oh itu nama Oh iya, orangnya. ya. Oke, let's see. Bapak Ibu mungkin itu tadi masih di permain, Bapak Ibu mungkin bisa melihat ke sheet yang kedua Bapak Ibu ya. Saya coba tayangkan dahulu. Di sheet yang kedua ini dalam prakteknya Bapak Ibu akan menganalisis dahulu sebetulnya dari yang ini ya, kesamaannya ya. Kemudian dia akan dipindahkan ke sini. Ini adalah Anda. Kemudian Anda hanya boleh memilih 3 ya. Boleh memilih 3 itu maksudnya eh, mana yang diberi kode. Kalau Anda milih 3 misalkan kayak saya akan memilih bahwa yang nomor ini adalah sebagai yang nomor 1 ya. Lalu ini saya sebut sebagai nomor 2. Kemudian kita akan obat kosong ini saya sebagai nomor 3. Ini Bapak Ibu prioritas 1 tuh paling penting, kurang penting, dan paling nggak penting tapi hanya 3. So you can write down here. Nah, nanti saya bisa menghitung berapa sih yang pada berikutnya Anda akan bisa menuliskan di sini. Nomor masalahnya jadi ke bawah, maka kita akan hitung nomor 1 ini yang memilih sebagai ranking 1 ada berapa orang, nomor masalah yang memilih sebagai ranking 2 ada berapa orang, yang memilih sebagai ranking 3 ada berapa orang. Baru kita akan membuat pengalinya ya. Bisa difahami kah yang di sini? So silahkan, sorry. Nah ini silahkan diberi scoring oleh semua, saya nanti minta bantuan
Pak Tiji ya, untuk menghitungnya. Cik, bentar ya, bentar aja. Kamu di sini aja. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu sekarang mungkin bisa melihat satu sheet yang saya tambahkan ya. Nanti saya mohon bantuan teman-teman bisa menghitung. Sorry. Dari sheet 2 ini kan teman-teman bisa menghitung nih. Ada berapa orang yang memilih angka 1, berapa orang yang memilih angka 2. Nanti Pak TJ bisa membantu untuk kok prioritas. Ya, sorry. Ini. Jadi akan ditulis ini misalnya Bapak Ibu ini dari 20 nih yang memilih ini ada 10 nih ya. Kemudian yang ini ada 2, ini tidak ada gitu ya. Ini hanya main-main aja Bapak Ibu ya. Ini 2, harusnya akan jumlahnya berbeda Bapak Ibu ya. 10 di sini ada yang 1, maka ini kita akan bisa mendapatkan datanya ya. Saya belum terapkan ini. Ya, maka ini diisi sendiri oleh teman-teman, maka akan ketahuan berapa jumlah yang menyatakan waktu tunggu rawat jalan ini sebagai prioritas 1. Saya bisa melihat waktu tunggu rawat jalan ini ada 4 begitu ya, yang menyatakan sebagai 3, 5, kemudian 2 ada berapa ya. Nah, kita bisa tuliskan di sini ya.
35 kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa melakukan ini sehingga semua ini akan selesai, kita akan tahu prioritasnya ada di mana. Kurang lebih begitu ya. Nah, nanti masing-masing boleh dicobain ya, dicobain, disimulasikan, karena kalau belum dilakukan kita juga bingung tuh gimana melakukannya. Kita bisa menggunakan dengan Excel biasanya kita bisa menghitung conif ya Pak TJ. Jadi conif 1, conif 2, conif 3 sehingga masing-masing akan ketahuan berapa yang 1, berapa 2, berapa 3, bukan dijumlahkan ya. Karena kita akan menghitung ranking 1 ada berapa, ini bisa Bapak dipindahkan ke kolom yang di sini dan kita bisa menggunakan conif ya. Oke? Any questions teman-teman? Jadi kalau yang bisa menggunakan Excel tadi kita bisa main di situ Pak TJ ya. Di bawah kita bilang conif 1, conif 2 sama conif 3 ya. In all sehingga kita bisa tahu jumlahnya dan kita bisa menghubungkan dengan sheet yang ketiga berapa nilainya. Jumlahnya dan rumusnya sudah tercapai, Bapak Ibu bisa menggunakan. Yang dilakukan secara manual dan kualitatif adalah ketika melakukan kondensasi tadi ya. Compile dan kondensasinya ya. Itu yang agak mikir ya. Kalau setelah scoring Bapak Ibu bisa membuat di master tabel di Excel-nya ya. Oke? Siap. Eh, mana yang tapi yang pertama adalah gather all problem ya. Kalau saya sih ngelihat kalau Bapak Ibu rumah sakitnya cukup open bisa minta semua data tadi. Tapi kalau enggak cara yang paling cepat tuh kita menggunakan brainstorming ke leaders ya. Brainstorming ke leader itu lebih cepat ya. Baik Bapak Ibu. Saya kira demikian ya Mas Riko. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa join di sana. Saya agak miss dengan jadwalnya ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Bye-bye. Izin live ya.